Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Bank Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema kali ini peruntungan buat bulanan ya. Jadi peruntungan itu ada peruntungan mingguan dan ini akan saya buat bulanan. Untuk para zodiak ya, tentunya untuk di bulan Maret 2026 secara keseluruhan nih, ada apa saja dan seperti apa untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, kemudian ambil saja yang paling beresonansi ya dengan keadaan teman-teman, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Scorpio ya. Oke, Scorpio, kita lihat di sini ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Scorpio ya. Khususnya dalam energi peruntungan bulanan untuk para Scorpio ya di bulan Maret tentunya 2026. Jadi untuk energi peruntungan ada dua ya. Untuk peruntungan mingguan kemudian juga untuk bulanan. Saya akan coba di sini para Scorpio. Oke. Ada apa saja dan akan seperti apa ya untuk para Scorpio ini nih. Dan kemudian juga akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu, tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu para Scorpio. Coba kita lihat ada kartu-kartu apa sajakah untuk para Scorpio, diawali oleh The Sun di sini ya. Ada The Sun, kemudian juga ada Seven of Cups. Kemudian juga ada Ace of Swords di sini untuk para Scorpio, kemudian juga The Queen of Wands. Oke. 4 kartumu sudah saya bukakan untuk para Scorpio. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi saya ingatkan ya, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung dengan kamu, yang berdealing dengan kamu, yang dekat denganmu, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik lah ya. Di sini energinya nih. Kemudian juga di kartu kedua untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini. Kemudian juga di kartu keempat untuk kesehatanmu para Scorpio ya. Oke. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Scorpio. Dan kita langsung saja lihat, kita tarik ya. Untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Dalam bacaan cinta sudah diawali The Sun. The Sun ya. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya para Scorpio. The Sunmu didampingi oleh 4 tongkat di sini. Kemudian juga ada Page of Swords. Kemudian juga ada The Star di sini. Dan juga ada The Tower. Oke. Untuk para Scorpio ini bacaan cintamu, hubunganmu, pernikahanmu, rumah tanggamu ya. Ada The Sun di sini. The Sun artinya apa? Artinya gairah, semangat, ceria di sini. Ya, semoga bisa happy lah, bisa happy, bisa ceria, bisa semangat, gairah gitu ya, hubungan kamu atau bahkan pernikahanmu atau antara kamu dan si dia. Para Scorpio. Kemudian juga ada 4 tongkat. 4 tongkat itu adalah ada pencapaian. Ya, dalam sebuah hubungan. Pencapaian dalam sebuah hubungan ya artinya bisa tenang, bisa aman. Page of Swords ini seperti ada yang diberikan gitu ya, ada yang diberikan. Kemudian juga The Star, ketenangan. The Tower, seperti ada pertolongan di sini ya untuk para Scorpio. Sehingga yang paling kuat ya bakal ceria, bakal gairah, bakal semangat gitu untuk para Scorpio. Baik Scorpio yang berpacaran atau bahkan yang berkomitmen ya. Bahkan ini seperti ada pertolongan dari pasangan hidupmu, dari kekasih hatimu, seperti ada bantuan pertolongan di sini. Apakah pasangan kamu ini menyumbangkan apa gitu? Memberikan apa? Seperti ada yang dia berikan. Seperti ada yang dia sumbangkan. Baik dia punya skill apa, punya kemampuan apa, seperti menyumbangkan lah gitu ya. Buat kamu ataupun juga buat hubungan atau dalam kehidupan pernikahan. Scorpio dan pasangannya juga seperti belajar satu sama lain buat hubungan, tentang hubungan atau bahkan buat pernikahan gitu
untuk para Scorpio. Bahkan juga di sini ada yang bekerja sama dalam proyek atau bahkan dalam pekerjaan. Kemudian juga adanya rencana masa depan di sini untuk para Scorpio. Scorpio dengan pasangannya akan jauh lebih kuat. Apalagi di sini mungkin kalian bekerja sama gitu. Ya, apalagi di sini kalian bekerja sama, ini bakal semakin kuat. Ya, apalagi jika Scorpionya nggak diem, pasangannya nggak diem, ya pokoknya kalian berdua berkreasi lah gitu ya bersama. Ini banyak manfaatnya buat hubunganmu atau bahkan buat pernikahan kamu. Untuk para Scorpio, jadi sering-seringlah bekerja sama gitu dalam hal apapun, biar semakin kuat di sini ikatan kalian. Ya, kemudian dua-duanya jangan diem. Untuk para Scorpio nih. Oke. The Sun ya, Scorpio ya. Oke. Next coba untuk dunia keuangannya para Scorpio sudah ada Seven of Cups, 7 cangkir di sini. Untuk para Scorpio coba kita lihat seperti apa keuanganmu para Scorpio dalam energi peruntungan ini. Ada Seven of Cups, kemudian juga didampingi oleh Knight of Wands. Kemudian juga ada Justice di sini. Kemudian juga ada 2 tongkat. Dan juga ada The World untuk para Scorpio ya. Oke, Scorpio ini untuk keuangan kamu sudah ada Seven of Cups, tapi di sini ada Knight of Wands ya untuk para Scorpio. Ini seperti ada keadilan. Ya, kenapa saya bilang keadilan? Karena ada kartu Justice di sini. Ini melambangkan keadilan. Atau mungkin ini akuntabilitas. Ya, kemudian juga tentang keseimbangan dalam hal keuangan. Sehingga ini adalah kartu yang menyuruhmu harus terbuka ketika berinvestasi di sini, ketika menggunakan keuangan. Kemudian juga harus ada investasi moral juga. Ya, atau ya harus bisa mencapai keseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran. Para Scorpio, ini adalah kartu-kartu yang muncul. Mungkin ini ada masalah apa ya, masalah pajak gitu, atau sesuatu hal yang harus kamu bayar gitu. Ya, ini tentang tindakan kamu di masa lalu atau kamu sudah ngapain sehingga di sini bakal ada tagihan atau bahkan di sini seperti ada pajak gitu yang harus kamu bayar untuk para Scorpio. Sehingga baik buruknya itu kembali sebagai konsekuensi. Sehingga ini membutuhkan keputusan yang bertanggung jawab untuk hasil yang adil di sini. Ya, para Scorpio. Jadi energi keuangan Scorpio ini lebih kepada menyeimbangkan, harus seimbang. Untuk para Scorpio. Ya. Kemudian juga jika ada hal yang harus kamu bayar ya silahkan bertanggung jawab gitu. Harus dengan tanggung jawab. Untuk para Scorpio. Karena apa yang sudah kamu lakukan ya pasti mungkin ada konsekuensinya di sini. Ya. Saya melihat kamu berambisi sekali di sini. Kamu berambisi di sini untuk para Scorpio. Ya, bahkan juga akan banyak peluang dan kesempatan untuk bisa menghasilkan uang. Tetapi jangan kaget jika ada tagihan atau kamu diharuskan bayar ini, bayar itu gitu ya. Untuk para Scorpio nih. Selebihnya mungkin tentang keseimbangan antara pengeluaran dan juga pendapatanmu harus seimbang gitu ya untuk para Scorpio. Oke. Next coba kita lihat untuk dunia pekerjaannya para Scorpio, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini, para Scorpio. Kita lihat sudah diawali oleh Ace of Swords di sini. Ya. Oke, ada 6 pedang didampingi oleh 6 pedang, kemudian juga ada 7 tongkat. Kemudian juga ada 5 of Pentacles, kemudian juga ada The Temperance untuk para Scorpio ya. Dalam dunia karir, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini, para Scorpio. Saya melihat sepertinya para Scorpio ini dibilang semangat. Ya. Bahkan di sini ada Scorpio yang sepertinya kamu ada yang mencari bimbingan ya buat pekerjaan kamu gitu. Atau ini menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan keuntungan. Ya, berarti ini ada
efeknya buat keuangan kamu bagus gitu ya, dari pekerjaan kamu ini. Nah, ini kamu bisa mendapatkan dukungan. Apakah kamu membangun aliansi ataukah di sini kamu bekerja sama? Ya, ataukah dalam kehidupan pekerjaan kamu bisa solid gitu? Para Scorpio, baik itu dengan rekan kerja kamu atau dengan seseorang gitu ya. Untuk para Scorpio, begitupun para Scorpio. Para Scorpio itu terkenal sebagai para pekerja keras sebetulnya. Sehingga kamu para Scorpio jika berteman atau bahkan berkumpul, harus bisa punya teman yang satu visi dan satu tujuan denganmu. Ya. Jadi apa artinya? Artinya Scorpio ketika berteman jangan dengan orang yang malas. Jangan banyak berkumpul dengan orang-orang yang malas bekerja, yang beda dengan kamu gitu. Ya. Para Scorpio. Ini kebanyakannya para Scorpio, jika yang saya kenal ya, para Scorpio itu ambisinya kuat sekali. Kemudian juga para pekerja keras. Sehingga jika nyari karyawan harus Scorpio ini mah. Nah inilah. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang satu visi dengan kamu. Kemudian juga yang semangat usaha, semangat bisnis, semangat bekerja. Jangan berteman atau bahkan ngumpul dengan orang-orang pemalas gitu. Itu pasti gak bakal nyambung. Ya. Jika para Scorpio-nya yang semangat kerja gitu di sini, harus memiliki visi yang sama lah. Nah, ketika mungkin kamu banyak dekat atau bahkan kamu berjoin lah gitu ya, berjoinnya, bekerja samanya dengan orang-orang yang satu visi dengan kamu, pasti setidaknya bisa membantu kamu mencapai tujuan. Iya, apakah sama-sama semangat mengerjakan sesuatu, pasti terbantu. Untuk para Scorpio. Begitupun juga dalam karir, ini memang membutuhkan kerja sama tim, ataupun membutuhkan dukungan satu sama lain ya. Para Scorpio, tandanya apa? Tandanya Scorpio di sini, ketika kamu bekerja, kamu tidak harus bekerja sendirian. Jika sendirian, kamu kerepotan pasti. Ya, tapi ya itu tadi gitu. Kriteria-kriteria ini adalah orang-orang yang harus kamu ajak kerjasama. Bahkan jika bisa adalah orang yang semangatnya itu sama kayak kamu di sini. Jangan malah ngajak kerja yang malas kerja atau bahkan pemalas. Itu pastinya nggak bakal nyambung, ya. Untuk para Scorpio, ketika di sini kamu membangun aliansi atau bahkan bekerja sama dengan orang yang bisa ngebantuin kamu lah, ini pasti akan membantu kamu untuk mencapai tujuan nih, dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu ya, para Scorpio. Oke, next coba kita lihat. Untuk kesehatannya para Scorpio sudah ada Queen of Wands. Ada sih Ratu Tongkat ya, para Scorpio, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Oke. Ada Queen of Wands, kemudian juga ada Knight of Swords, kemudian juga ada 2 pedang. Dan juga ada The Hermit. Kemudian juga ada 10 pedang di sini untuk para Scorpio ya. Di bagian kesehatan diawali Queen of Wands. Para Scorpio, ini adalah kartu yang mengajak kamu untuk fokus. Tolong perhatikan jangan sampai mungkin terlalu kecapean, kelelahan. Jangan sampai kamu keletihan total, nanti takutnya drop. Atau ini tandanya kebutuhan. Bahwa di sini mungkin kamu nggak ada salahnya berhenti sejenak atau bahkan istirahat sepenuhnya. Apalagi jika seandainya kamu sampai keletihan total atau sama dengan drop gitu di sini. Sebelum dimulai, kamu ada kalanya mungkin menenangkan diri atau bahkan mengistirahatkan dulu. Baik itu pikiranmu, tubuhmu di sini. Ya, jadi untuk para Scorpio jangan sampai di sini kamu mengabaikan peringatan tubuh kamu dan juga pikiran kamu. Jangan sampai ya gitu terlalu melewati batas, karena segala sesuatunya mungkin ada batasannya para Scorpio. Jika sampai melewati batas, ini bisa memperburuk situasi ya, sehingga kamu itu jika diharuskan istirahat, ya kamu harus mendapatkan istirahat yang cukup. Itu sangat penting. Jangan sampai kamu drop di sini ya. Silahkan para Scorpio, tolong diingat.
Baik para Scorpio yang bekerja atau bahkan para Scorpio yang di rumah juga, mungkin ya kamu harusnya seperti ini gitu. Jika untuk kesehatan kamu ya, para Scorpio tetap semangat dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.